Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Ini kebetulan saya baru bangun. Di sini saya ingin menunjukkan atau berbagi pengalaman ya teman-teman ya. Gimana caranya tanaman anggur impor kita dari bibit ya, dari pertama beli nih, dari kira-kira sudah 10 daun atau bahkan mungkin 15 daun ya teman-teman. Nih, jadi gimana caranya supaya cepat vigor ya teman-teman, cepat subur, cepat tinggi, maksudnya cepat tinggi ya. Jadi kalau udah tinggi kan seperti ini nih. Nah, ini enak teman-teman ngebentuknya, bisa dibelokin jadi para-para di atas kepala kita ya teman-teman ya, atau bisa dilingkarkan di pot ya, seperti ini nih. Nah, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi atau bisa dibikin sistem teralis teman-teman ya, untuk pagar ya. Kalau udah tinggi gini enak teman-teman, kita bisa ngatur nih teman-teman. Nah, ini tingginya kurang lebih 3,5 meter, yang ini kurang lebih 4 meter teman-teman. Ini hanya dalam jangka waktu 2 bulan teman-teman ya. Ini 2 bulan nih saya beli, dari tadinya hanya ada 5 daun teman-teman, sekarang sudah 4 meter dalam waktu 2 bulan. Nah, faktor apa saja yang menentukan untuk vigor ya teman-teman, untuk subur banget ya? Memang nggak semua jenis anggur itu, setahu saya nggak semuanya vigor ya. Contohnya ini Jupiter nih vigor banget. Nah, kalau untuk beberapa anggur, jenis anggur itu nggak semuanya vigor seperti Jupiter teman-teman ya, nggak semuanya subur seperti Jupiter. Dan perlakuannya pun beda, ada yang gemuk hasilnya, ada yang kurus hasilnya gitu, tergantung jenisnya teman-teman ya. Tapi tetap semuanya itu bisa kita akalin teman-teman, bisa kita usahakan. Nah, yang paling pertama syaratnya supaya subur, udah pasti ya teman-teman, udah tahu ya, pasti yang namanya syarat mutlak, syarat utama untuk tanaman anggur itu ya tanahnya harus subur teman-teman. Media tanam ya teman-teman. Media tanam untuk anggur mungkin semua teman-teman udah tahu ya. Yang paling umum itu ya, wajibnya itu ya biasanya harus gembur teman-teman ya, harus poros, terus dia ada sekam bakar atau sekam lapuk, lebih bagus lagi dikasih kokopit atau dikasih kompos. Nah, tanahnya itu sedikit aja teman-teman, kalau saya ya teman-teman ya, tanahnya sedikit, terus dikasih yang namanya kapur dolomit atau kapur pertanian teman-teman. Dan yang paling penting itu ya, pada saat kita siram airnya langsung mengalir teman-teman. Jadi jangan airnya jangan diem gitu. Jadi dia harus benar-benar poros teman-teman ya. Anggur itu memang suka air, tapi dia nggak mau airnya menggenang teman-teman. Jadi dia harus cepat kering pada saat kita siram teman-teman. Jadi tetap surut, air itu harus cepat surut ya. Nah, ada juga syarat supaya cepat tumbuh teman-teman, supaya cepat tinggi. Nah, jadi pada saat teman-teman beli bibit, misalnya ada yang keluar cabang 2 ya teman-teman, atau double cordon ya, dari kecilnya udah kelihatan. Nah, kita pilih salah satu teman-teman, yang mana yang mau kita pertahankan, yang mana yang mau kita korbankan kalau kita ingin membentuk pohon kita menjadi single cordon ya teman-teman. Jadi kalau single cordon itu seperti ini teman-teman, hanya menjulang satu aja, hanya satu. Nah, ini belum terbentuk tersier teman-teman, hanya satu primer aja dulu. Nah, jadi kalau udah tinggi gini, kita bisa nanti mau bentuk double cordon, mau kita bentuk langsung lingkaran, atau mau kita liarkan langsung di atas para-para,
dengan satu kordon, single kordon atau dengan dua kordon gitu ya, dua batang primer ya. Nanti di atas dia tersiernya kita bebaskan teman-teman, terserah, yang penting subur aja dulu gitu. Nah ada juga yang pengen sistem tulang ikan, ada juga yang pengen sistem sisir gitu kan, tergantung selera teman-teman ya teman-teman ya. Nah jadi syaratnya dari awal bibit kita kecil, ini dari sekitar 10 sampai 15 daun atau 8 daun, itu supaya cepat tinggi, supaya dia fokus pertumbuhannya ke atas, kita cari teman-teman. Jadi setiap batang itu kan ada yang namanya tunas air ya teman-teman ya. Nah ini daun nih, nah ini daun, nah ini daun nih. Nah sebelahnya tuh biasanya ada tunas air, dia ada 2 daun atau 3 bahkan lebih gitu. Nah kalau yang cuma 1 daun ini jangan kita putus teman-teman, kita pertahankan. Nah yang ada 2 daun atau 3 daun ini namanya tunas air teman-teman, yang tumbuh di ketiak daun ini nih. Nah ini kalau bisa kita putusin aja teman-teman, kita pertahankan satu aja, 1 daun. Ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman ya. Nah dari tadinya cuman tinggi cuman segini nih, sekitar 50 cm ya, itu dari awal saya udah rajin teman-teman, dimana tunas air itu tumbuh daun 2, saya buang 1, sisain 1 gitu. Jadi nanti cuman ada daun utama sama tunas air 1 daun gitu. Terus saya biarpun baru kecil banget teman-teman, biarpun baru kecil banget, contohnya seperti ini nih. Ini kan udah ada sebentar teman, kita fokusin ya. Nah ini kan udah ada calon tunas mau keluar nih dari tunas airnya. Ini kemarin udah saya buang nih, kira-kira 2 hari yang lalu. Ini mulai nongol lagi nih, kita putus aja pakai kuku teman-teman, kita buang. Pokoknya sisakan 1 daun, 1 tunas air, 1 daun, 1 daun, 1 tunas air, 1 daun gitu. Jadi 1 tunas air cuman 1 daun aja, terus aja sampai ke atas. Nah sampai ke atas, kalau ada sulur itu, yang paling atas sulur ini kita buang aja dulu teman-teman. Nanti kira-kira 1 atau 2 minggu dia cepet naiknya teman-teman, cepet naiknya. Kalau udah 2 minggu, nah udah naik, udah mulai kira-kira 1 meter atau setengah meter, 1,5 meter maksud saya, itu kita diemin aja teman-teman, sulurnya nggak usah dibuang, sulurnya yang paling ujung nggak usah dibuang teman-teman. Nah sulur-sulur yang lain buangin aja, sama di tunas air sisakan 1 daun aja. Nah seperti ini teman-teman, daun sama 1 tunas air, 1 daun tunas air, daun utama sama tunas air 1 daun gitu, terus sampai ke atas. Nah ini ada lagi nih, muncul lagi nih, ini muncul lagi 1 kecil ya di tunas air nih. Nah ini kecil banget teman-teman. Nah ini kita buang, ini saya buang ya, saya potes. Nah gitu teman-teman, jadi nanti hanya tunas airnya hanya 1 daun nanti. Nah daun utamanya 1. Nah itu cepet banget teman-teman, hanya dalam waktu 2 bulan itu saya jadinya segini teman-teman, sampai ke dak atas itu kurang lebih 3 meteran lah. Ini ada kayaknya 4 meter nih kalau yang ini, dak ini jaraknya dari lantai bawah sampai ke dak atas itu 4 meter teman. Nah ini cepet teman-teman, dengan cara seperti ini saya udah buktiin cepet juga teman-teman ya. Jadi itu jangan khawatir teman-teman, batang akan tetap cepet gemuk nih. Ini contohnya anggur taladun saya nih, ini gemuk banget ya. Ini tamaki saya juga gemuk teman-teman, padahal umurnya baru 2 bulan. Nah ini tamaki saya nih, ini tamaki saya teman-teman. Jadi triknya gitu aja teman-teman, kita buangin dari tunas air itu, sisakan 1 daun aja sampai ke atas. Nah kalau udah setinggi ini teman-teman, ini saya sengaja tuh yang paling atas saya diemin tuh, tersiernya udah mulai panjang teman-teman, udah mulai panjang nih. Karena kenapa saya diemin, saya bingung nih, ini mau saya bikin sistem para-para atau mau saya model lingkar lagi seperti Jupiter ini baru kemarin nih teman-teman ya, ini baru selesai pembuahan teman-teman,
baru selesai pembuahan. Ini saya lagi bentuk cabang baru lagi nih, masih kecil-kecil teman-teman, Jupiter ini. Nah kalau ini arah 15 saya, ini baru banget, belum berbuah ini teman, baru 2 bulan ini, sama seperti ini. Cuma yang arah 15 ini sudah saya bentuk lingkar teman-teman. Saya bentuk lingkar, saya bikin kurang lebih 8 tersier teman-teman, karena ini potnya pot 60 ya. Nah sampai ke atas itu saya pakai kayu ini, pakai bambu ya, pakai ajirnya 4 meter teman-teman. Ini juga belum saya ganti nih, rencana mau saya ganti pipa teman-teman, jadi biar lebih cantik ya. Ini karena kemarin pipa yang saya pesan belum datang, jadi sementara saya pakai bambu dulu nih. Nah teman-teman, ini pipa baru saya pasang tadi malam ya teman-teman. Jadi gitu teman-teman, supaya pohon anggur teman-teman cepat naik tinggi ya, itu teman-teman buangin aja tunas airnya, sisain 1 daun. Dan itu tergantung selera ya teman-teman. Teman-teman mau double cordon dari kecil ya silakan pelihara double cordon itu, 2 primer itu teman-teman pelihara aja, tapi sistemnya sama seperti ini. Nah kalau saya bikin satu aja, saya bikin single cordon, karena kalau udah tinggi gini bisa kita atur teman-teman. Nanti mau bikin sistem tulang ikan, mau bikin sistem para model sisir, mau kita bikin sistem tralis kayak pagar gitu, dibelokin ya teman-teman. Nah itu enak kalau udah tinggi gini teman-teman. Nanti tinggal kita belokin, udah kita belokin, tinggal kita pilihin tersiernya teman-teman, yang mau kita rawat yang mana gitu, yang mau kita rawat yang mana, yang mau kita buang yang mana kita buang. Nah seperti ini teman-teman. Ini arah 15 saya, tadinya banyak tersiernya, sekarang saya sisain 8, saya lingkarin teman-teman. Oke, cukup sekian teman-teman ya. Jadi caranya sangat mudah teman-teman ya. Sebenarnya menanam anggur itu tidak sulit teman-teman, yang penting kita rajin memberi pupuk ya. Nah pupuk untuk anggur itu setiap master anggur pasti punya caranya masing-masing teman-teman ya, punya metodenya masing-masing. Kalau saya di sini pakai pupuk kimia dan pupuk organik teman-teman ya. Pupuk organik saya pakai air lindi dan pakai pupuk kimia NPK Grower teman-teman. Saya pakai NPK Grower ya. Kalau untuk PSB saya belum nyoba ya, karena baru bikin, belum jadi teman-teman ya. Doain aja semoga PSB saya nanti jadi ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang pengen tahu cara membuat pupuk PSB yang simple dan murah, bisa tonton di video saya yang sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian teman-teman informasinya, semoga bermanfaat dan semoga tanaman teman-teman, terutama tanaman anggurnya, cepat subur teman-teman ya, cepat naik tinggi teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.